Hai teman-teman, tanaman membutuhkan nutrisi yang memadai dan juga seimbang agar bisa tumbuh dengan baik seperti makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting buat kita untuk mengetahui unsur-unsur hara ataupun nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan tanaman sehingga kita bisa memberikan secara seimbang dan pertumbuhan bisa berjalan dengan baik. Karena baik kelebihan unsur hara ataupun kekurangan unsur hara bisa mengakibatkan pertumbuhan berjalan dengan tidak optimal. Dan juga dengan mengetahui ini semua, ketika kita mengamati proses perkembangan pertumbuhan tanaman, bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita bisa melakukan langkah yang tepat dan baik sebelum semuanya terlambat. Mari kita mulai, dan terima kasih yang telah mendukung channel ini, dan bagi yang baru datang bisa mendukung channel ini dengan mengklik subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya. Pada dasarnya, tanaman membutuhkan dua jenis unsur hara, yaitu unsur hara makro dan mikro agar pertumbuhannya bisa berjalan dengan optimal. Dan unsur hara makro dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, sedangkan mikro dalam jumlah kecil. Pada video kali ini kita hendak membahas mengenai unsur hara makro dulu ya teman-teman. Dan unsur hara makro sendiri terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama unsur hara makro primer dan kedua adalah unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primer terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium, dan sekunder terdiri dari magnesium, sulfur, dan kalsium. Dan berikut ini adalah fungsi dari masing-masing unsur hara tersebut dan apa yang terjadi bila kekurangan ataupun kelebihan dari masing unsur-unsur hara ini. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Dia berguna merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Dan ada dua bentuk nitrogen, yaitu amonium dan juga nitrat. Bila kekurangan unsur nitrogen, pertumbuhan tanaman berjalan lambat, kerdil, dan lemah. Daun hijau kekuningan biasanya di bagian bawah, dan daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Produksi bunga dan biji pun rendah. Dan bila kelebihan unsur nitrogen, yang terjadi adalah pH tanah menurun, tanah menjadi asam dan bisa meracuni tanaman. Juga menghambat produksi bunga dan buah. Kebanyakan nitrogen bisa menyebabkan tanaman gampang terserang jamur dan juga bakteri. Yang kedua adalah fosfor, di mana berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman muda atau pada masa vegetatif, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, dan pada masa generatif dia mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Bila kekurangan fosfor, pertumbuhan akar, batang, dan daun akan terhambat tentunya. Bila tanaman berbuah pun, buahnya akan kecil, mutunya jelek, dan juga cepat masak. Dan bila kelebihan fosfor, membuat tanaman tidak bisa menyerap unsur hara mikro, terutama besi dan zinc. Jadi nantinya malah kekurangan besi dan zinc ya teman-teman. Dan juga mengakibatkan perkembangan tanaman secara keseluruhan terlambat tentunya. Yang ketiga adalah kalium. Kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok ataupun gugur. Dan kalium merupakan salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan juga penyakit. Dan bila kekurangan unsur kalium, daun tua akan mengkerut dan keriting, lalu daun akan mengering dan mati. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, dan mutunya jelek. Hasilnya juga sedikit dan tidak tahan disimpan. Kalau kelebihan kalium, penyerapan unsur-unsur hara lainnya jadi terhambat, terutama nitrogen. Dan akibatnya daun-daun baru pun tumbuhnya kecil-kecil.
Berikut ini adalah unsur hara yang masuk ke dalam kategori unsur hara makro sekunder. Tapi jangan salah ya teman-teman, walaupun namanya sekunder, dia ini tetap dibutuhkan dalam skala yang besar. Fungsi magnesium sendiri adalah menjadi sumber utama dalam pembentukan molekul klorofil. Dan dia berperan dalam transportasi unsur hara bagi tanaman dan juga sebagai aktivator beberapa enzim. Dan dia ini menjadi unsur yang penting dalam proses fotosintesis daun. Oleh karena itu, bila kekurangan magnesium, daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil, lalu mengering dan juga mati. Dan bila kelebihan magnesium, walaupun jarang terjadi, ini bisa menghalangi penyerapan kalsium dan juga kalium, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan dua unsur hara tersebut. Jadi kayak semacam keblok sama magnesiumnya nih ya teman-teman. Berikutnya adalah kalsium, di mana berguna untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman dan merangsang pembentukan biji, memperkuat dinding sel tanaman agar tanaman tetap tumbuh tegak dan kuat. Jadi fungsinya sama juga kayak manusia ya teman-teman, menguatkan tulang manusia, tapi ini menguatkan tulangnya si tanaman ini. Kalau kekurangan kalsium, pertumbuhan secara keseluruhan menjadi lambat. Kalau ada tanaman yang lama besarnya gitu ya, itu mesti patut diwaspadai ya, itu bisa jadi kekurangan kalsium. Lalu daun muda ataupun daun baru yang tumbuh, itu tumbuhnya menggulung dan terjadi kebusukan pada daun, batang, dan juga buah. Jadi kalau kekurangan mirip-mirip kayak manusia lah ya pokoknya. Jadi susah tingginya gitu. Kalau kelebihan kalsium, walaupun jarang terjadi, akan tetapi bisa menghambat penyerapan unsur magnesium dan kalium. Oh ya, di sini seringkali orang keliru ya antara kalsium dan kalium ya, karena cuma beda S doang ya. Tapi fungsinya jauh berbeda ya teman-teman. Kalsium juga bisa menyebabkan pH tanah naik ke level yang lebih tinggi, dan tentunya kalau ketinggian level pH tanahnya ya, tentunya tanaman bisa rusak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nggak? Tadi di depan ada yang bisa menurunkan pH tanah. Unsur apa tadi? Yap, unsur nitrogen. Jadi, kalau nitrogennya kebanyakan, unsur pH tanahnya turun. Kalsium seringkali digunakan untuk menetralisasi dan menaikkan ke level yang pas sehingga bisa menolong tanaman yang rusak itu. Ya, salah satunya dengan memberikan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Dan yang terakhir dari unsur hara makro ini adalah sulfur ataupun belerang, di mana gunanya memperbaiki struktur tanah, membantu pertumbuhan anakan tanaman, dan juga mempermudah penyerapan unsur-unsur hara bagi tanaman. Lalu, dia juga memperkuat tanaman dari serangan hama dan penyakit. Bila kekurangan sulfur, gejalanya mirip seperti kekurangan nitrogen. Daun menguning dan pertumbuhan tanaman kecil dan juga berbatang pendek. Nah, ini kadang-kadang suka ketipu ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Walaupun gejalanya mirip, salah satu yang tidak bisa dibedakan ialah nitrogen ini merupakan unsur hara yang mobile atau bergerak. Jadi kalau misalnya hari ini di bawah kuning, besoknya di atasnya kuning yang bawah kembali hijau, nah itu baru kekurangan nitrogen ya. Kalau kekurangan sulfur itu misalnya yang di tengah kuning, ya tetap kuning aja gitu, nggak pindah-pindah. Bila kita menanam dengan menggunakan media tanah, kelebihan sulfur itu bisa dibilang hampir jarang terjadi. Lain halnya kalau kita menanam secara hidroponik. Karena kalau kebanyakan, tingkat keasinan air akan naik ya teman-teman, dan jumlah daun pada tanamannya jadi sedikit juga. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai unsur hara makro, baik secara fungsinya dan juga apa yang terjadi bila kelebihan ataupun kekurangan masing-masing unsur hara makro ini. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman sehingga teman-teman bisa memberikan nutrisi yang seimbang bagi tanaman yang teman-teman tanam. Dan bila terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, teman-teman bisa mengobservasi dan melakukan tindakan yang tepat sebelum semuanya terlambat.
Oke teman-teman, demikian video kali ini. Di video berikutnya kami akan membahas mengenai unsur-unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, baik secara fungsinya ataupun apa yang terjadi bila kekurangan ataupun kelebihan dari unsur-unsur hara mikro ini. Oleh karena itu, tetap pantau channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan bagi yang baru datang bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini dan juga like channel ini dan men-share-nya ke sosial media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.